فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih, kumpulan landasan hukum yang absah, baik itu dari ayat Al-Qur'an Al-Karim serta hadis-hadis yang sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, dalam materi pengesaan Rabb semesta alam. Ini materi tauhid, mentunggalkan Allah dalam beribadah. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani, hafizahullah ta'ala. Kita masih pada judul bab yang sama tentang fadlul tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Judul bab ini masyaallah telah kita tempuh pada beberapa pertemuan terakhir, ya, sekitar 10 atau 11. Dan masih ada lebih daripada 10 hadis yang kita akan baca insyaallah satu persatu sampai selesai dari judul bab ini. Kita akan ambil pada pertemuan kita malam hari ini hadis yang ke-96. Dari cetakan ini halaman yang ke-74. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, hafizahullah ta'ala, as-sadisatu wa tis'un, hadis yang ke-96. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala fi sahihi, dalam sahihnya, sahih Muslim. Qala haddatsana Muhammad bin Rumhin Al-Muhajiri, kunyanya Abu Abdullah. Nah, Muhammad bin Rumh Al-Misri, dari Mesir. Sifatun sabtun, terpercaya sekaligus kokoh dalam ilmu hadis. Qala akhbarana Laits bin Sa'ad Abul Harith juga Al-Misri. Nah, dan dia imam Misr. Anil Hakim bin Abdullah bin Qais Al-Qurashi. Hakim bin Abdullah bin Qais Al-Qurashi, juga Misri. Jadi ini silsilah Misriyin, periwayatan dari para perawi orang-orang Mesir, juga siqah. Qala tahwilus sanad. Ini isyaratnya bahwasanya kembali ke Imam Muslim, diawali dengan sanad hadis ini. Artinya hadis ini memiliki 2 sanad. Terkadang Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dengan beberapa riwayatan, terkadang terulang sampai 3-4 kali. Artinya kembali ke Imam Muslim. Qala wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Balkhi Al-Baghlani. Nah, Qutaibah. Qala haddatsana Lais. Sama dari Imam Bukhari. Nah, Imam Muslim maksud kami meriwayatkan hadis ini dari 2 jalur, dari 2 guru, Muhammad bin Rumh dan dari Qutaibah. Dari sinilah berkumpul kepada Lais bin Sa'ad, kemudian Anil Hakim bin Abdullah, sama tadi Hakim bin Abdullah bin Qais Al-Qurashi. Sampai di sini berkembali kepada 2 sanad secara berbeda guru dari Imam Muslim. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas
anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tabi'in. Putra dari seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyanya Abu Ishaq. Nah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang akan masuk ke dalam surga, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia memiliki julukan lain dari Rasulullah SAW, yakni awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Orang yang paling pertama melepaskan anak panah di jalan Allah. Al-Ansari, tema kami Al-Muhajirin, Al-Qurashi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man qala hina yasma'ul mu'adhdhin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu." Barang siapa yang berkata ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku. Niscaya akan diampuni bagi dia dosanya. Akan diampuni bagi dia dosanya. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, sesuai dengan apa yang boleh jadikan sebagai judul bab, bahwasanya tauhid di antara keutamaannya adalah sebagai penghapus dosa. Dengan ucapan Rasulullah SAW pada akhir dari hadis ini, ghufira lahu dzambu, akan diampuni dosa dia. Kenapa diampuni? Karena dia mengikrarkan tentang tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dan hadis ini menunjukkan tentang salah satu di antara 3 cara yang disyariatkan untuk menjawab seruan azan. Nah, datang dari hadis yang secara umum, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a al-mu'adzina fa yaqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin," atau man sami'a an-nida fa yaqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendengar seruan azan kemudian dia mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, akan diampuni bagi dia dosa dia. Atau hadisnya berbunyi, "Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Barang siapa di antara kalian yang mendengar seruan azan yang dikumandangkan, maka ucapkanlah sama persis yang diucapkan oleh muadzin. Artinya ini salah satu di antara 3. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya mengulangi sama persis apa yang diucapkan oleh muadzin, tanpa dirubah, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, sama persis. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sama persis. Nah, demikian juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama, kita ucapkan juga yang sama. Hayya 'alas shalah, demikian juga kita ucapkan hayya 'alal falah dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada di hadis ini datang dengan periwayatan yang berbeda namun dengan hadis yang sama. Nah, 2 lafaz ini, lafaz tasyahhud istilahnya atau syahadatain, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 2 kali dalam azannya, di sini tidak dirubah, tidak diganti, namun ditambah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga ucapkan sama persis yang diucapkan oleh muadzin, namun ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiba pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Di sini kita ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Jadi untuk tata cara yang kedua adalah mendengar muadzin mengumandangkan adzan kita ucapkan sama persis namun ditambahkan. Datang juga dengan riwayat yang lain, ini cara yang ketiga juga masih dalam Sahih Muslim. Tidak menambah, namun mengganti khususnya pada lafaz hayya 'alas shalah diganti dengan la haula wala quwata illa billah sebanyak 2 kali. Demikian juga hayya 'alal falah, mengganti dengan la haula wala quwata illa billah. Inti dari hadis ini keterkaitan dengan kajian kita khususnya pada judul bab tauhid, menghapus dosa-dosa, gamblang sekali. Pengucapan la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid akan diampuni dosanya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-sadisatu wa tis'un, hadis yang ke-97. Hadis yang ke-97. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Pada sebagian ini sebagian nuskhah, datang juga sebagian nuskhah yang lain Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Qala akhbarana Malik. Malik Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas. Kunyanya Abu Abdullah. Salah satu di antara salah satu di antara 4 imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Malik bin Anas. An Sumay Maula Abi Bakar. Sumay namanya demikian. Sumay dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kunyanya Abu Abdullah. Sumay Al-Qurashi. An Abi Saleh namanya Dakwan, dijuluki dengan As-Samman. Ini bukan nisbah kepada kota kelahiran, tempat domisili atau kampung halaman, tapi As-Samman adalah profesinya dia. Tukang minyak, merubah lemak lemak hewani menjadi minyak mentah. Kunyanya masyhur Abu Saleh namanya adalah Dakwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah. Masyhur dengan kunya, namanya diperselisihkan. Bahkan sampai sekitar 70-an nama yang dibawakan oleh ulama hadis. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr, ada yang mengatakan Amr bin Sakhr, ada yang mengatakan juga nama aslinya adalah Abdul Syams dan seterusnya. Namun Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Sakhr juga di antara nama yang diperselisihkan, oleh karena itu kita tidak menetapkan. Karena semua buku-buku hadis mendatangkan nama ini, Abu Hurairah. Masyhur dengan kunyahnya. Hurairah sendiri artinya adalah kucing, karena dia suka memelihara kucing. Suatu ketika Nabi SAW melihat Abu Hurairah bermain dengan kucing kesayangannya, peliharaannya. Dari situlah Nabi SAW memanggil dia, ya Abahir, ya Abahir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam di usia dia yang sudah mencapai 33 tahun. Jadi bukan usia muda, 33 tahun. Menekuni ilmu hadis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia menjadi rujukan ilmu hadis. Artinya dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Jadi usia bukan alasan. Mengatakan aku terlambat dalam belajar, terlambat dalam menghafal. Usia 33 kuat dalam hafalan. Bahkan mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Dia minder dengan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dahulunya dia
menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada catatan hitam di atas putih yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah minder. Nah, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku minder dengan Abdullah bin Amr bin As karena dia menulis, aku tidak menulis. Padahal usia Abdullah bin Amr masih belasan. Namun tetap Abu Hurairah masih unggul karena hadis yang ada pada dia dari hafalan. Abu Hurairah tidak menulis. Motivasi kepada kita bahwasanya siapa yang usianya lebih muda daripada Abu Hurairah hendaknya bisa mencapai apa yang dicapai oleh Abu Hurairah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Anugerah Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla ishri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yawmahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik." Hadis ini pernah kita lewati pada bab-bab yang sebelumnya. Kita artikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Dia. Pada bab tentang penyebutan bab Allahu huwal Malik. Milik Dialah kerajaan, milik Dialah pujian. Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Mengucapkan doa ini dalam satu hari sebanyak 100 kali. Pada sebagai riwayat jadikan ini sebagai nanti akan datang. Jadikan sebagai zikir pagi atau petang. Maka bagi dia setara dengan memerdekakan memerdekakan 10 budak. Jadi sama dengan memerdekakan 10 budak. Kalau membaca 10 sama dengan setara dengan memerdekakan 1 orang budak. Kalau membaca 100 setara dengan memerdekakan 10 budak. Selain itu bukan cuma setara dengan memerdekakan 10 budak. Nah, tercatat bagi dia 100 kebaikan, dihapus dari dia 100 kesalahan, dan itu juga sebagai pelindung dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai dia masuk di sore hari. Jadi dijadikan sebagai zikir di pagi hari. Zikir di pagi hari. Membaca zikir yang begitu mudah dibaca ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca selepas salat subuh. Al-muhim masuk di pagi hari. Dan tak seorang pun yang datang. Dan tak seorang pun yang lebih mulia daripada dia, melainkan seseorang yang beramal sama persis dengan dia. Jadi doa ini juga selain keutamaan yang telah kita baca di depan, setara dengan memerdekakan 10 budak, tercatat bagi dia 100 kebaikan, terhapus dari dia 100 kesalahan. Nah, kemudian juga sebagai pelindung bagi dia dari godaan syaitan sampai masuk di sore hari. Demikian juga adalah dia orang yang paling mulia pada hari itu. Kecuali orang yang sama mendatangkan zikir yang sama dengan dia. Mau menjadi orang yang mulia cukup dengan mengucapkan doa ini 100 kali dalam sehari. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, perhatikan tentang keutamaan, kemuliaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, begitu banyak keutamaan, begitu banyak kemuliaan yang bisa dipetik oleh orang yang mentauhidkan Allah dengan pengucapan doa ini pada setiap harinya. Di antaranya telah kita jabarkan tadi, setara dengan memerdekakan 10 orang budak. Nah, terangkat dari dia 100 kesalahan, tercatat bagi dia 100 kebaikan, menjadi pelindung bagi dia dari godaan syaitan, sekaligus juga adalah menjadi orang yang terbaik. Masya Allah. Kata sang penulis redaksi hadis ini, rawahu Muslim. Artinya hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya.
Imam Muslim bin Hajjaj. Qala haddatsani Abdul Humaid bin Bayan Al-Wasiti dari Wasit. Wasit adalah salah satu provinsi di Irak. Nah, kunyanya Abdul Hasan. Qala akhbarana Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman, kunyanya Abul Haitham. Khalid At-Tahhan, julukannya demikian. Masyhur dengan Khalid At-Tahhan. An Suhail bin Abi Saleh. Tadi ada namanya Abu Saleh Dakwan, ini anaknya, ini puteranya. Suhail bin Abi Saleh, Suhail bin Dakwan As-Samman. Abu Saleh tadi kita lewati pada hadis Abu Hurairah. Suhail di sini adalah puteranya. Masya Allah, mendengar hal-hal semacam ini, nah, membuat kita iri bahwasanya seorang tua berhasil menggiring anaknya untuk menjadi profesi yang sama dengan dia, ashabul hadis. Hani'anlah, betapa beruntungnya orang tersebut. Bahkan kalau bisa anaknya meriwayatkan hadis dari bapaknya, keluarga yang berbarokah. An Abi Ubaid Al-Madhhaji An Abi Ubaid Al-Madhhaji Asy-Syami. Nah, masyhur kunyanya Abu Ubaid. Adapun namanya diperselisihkan, ada yang katakan Abdul Malik, ada katakan juga Hay, ada yang katakan Huwai. Nah, al-muhim dia masyhur dengan Abu Ubaid. Qala Muslim Abu Ubaid Maula Sulaiman bin Abdul Malik. Berkata Imam Muslim, maksudnya di sini periwayatannya. Nah, Abu Ubaid di sini adalah dia budak yang dimerdekakan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. An Atha bin Yazid Al-Laitsi, Atha bin Yazid Al-Laitsi, Abu Muhammad. Dan dia thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Jadi hadisnya milik Imam Abu Hurairah, nanti akan datang atau hadisnya riwayat Imam Muslim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallaha salatan wa salatin wa kabbara Allah salatan wa salatin fatilka tis'atun wa tis'una wa qama. Nah, wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoya wa in kanat mislu zabadil bahr. Ini juga hadis dalam keutamaan tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap akhir salatnya, dubur di sini setelah selesai, setelah salam, sebanyak 33 kali, ini ucapan subhanallah. Bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, ini lafaz subhanallah. Alhamdulillah. Bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar. Subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Demikian itulah 99 kali dan digenapkan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Dia. Milik Dialah kerajaan, milik Dialah pujian. Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Niscaya akan diampuni kesalahan-kesalahan dia, meskipun kesalahan dia tersebut sama banyaknya dengan buih di lautan. Nah, subhanallah. Allah Maha Pengampun. Ghafirid dzambi wa qabilut taub. Dan di antara sebab pengampunan dari Allah adalah mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid.
Termasuk mengucapkan kalimat tauhid dengan amalan yang luar biasa ditunjuk oleh hadis ini. Jadikan di antara zikir yang tak terlewatkan dalam setiap salat kita, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, masing-masingnya 33 kali, dan ditutup jumlah genap 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, jangan pernah melewatkan. Masing-masing kita punya dosa yang hanya kita yang mengetahuinya. Kita semuanya mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu sebabnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya sebesar atau meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, akan tetap diampuni oleh Allah dengan mengamalkan amalan ini. Kita masih berikutnya lagi. Itulah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai penghapus dosa, seandainya pun dosanya sebanyak buih di lautan. At-tasi atau tis'un, yang ke-99. Hadis yang ke-99 kali ini. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, Qala haddatsana Sulaiman bin Ubaidillah, ini Abu Ayyub Al-Ghailani, namanya Sulaiman. Kunyanya Abu Ayyub Al-Ghailani. Abu Ayyub Sulaiman bin Ubaidillah Al-Ghailani Al-Basri. Ibnu Hajar dalam Takrib mengatakan saduq. Artinya rutbatu hadisihi hasan, derajat hadisnya dia hasan. Qala haddatsana Abu Amir yakni Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi, kunyanya masyhur Abu Amir, namanya Abdul Malik bin Amr. Qala haddatsana Umar wa huwa ibnu Abi Zaidah. Umar bin Abi Zaidah, kunyanya Abu Hafs. Dia memiliki saudara yang juga ashabul hadis, Zakaria bin Abi Zaidah. Abu Hafs dari Yaman. Umar bin Abi Zaidah Al-Wadi'i. An Abi Ishaq As-Sabi'i, namanya Amr bin Abdullah, imam masyhur dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. An Amr bin Maimun Al-Audi. Qala kata dia, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelumnya bahwasanya Amr bin Maimun dia golongan mukhadram. Artinya bukan sahabat. Tapi dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama ini kita kenal bahwasanya orang bertemu dengan Nabi SAW namanya sahabat, yang tidak bertemu dengan Nabi namun bertemu dengan sahabat namanya tabi'i. Ada juga sebagian orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Namanya mukhadram. Termasuk ini diantaranya. Kata Amr bin Maimun, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara mirari, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Kita artikan kata Amr bin Maimun, seorang mukhadram, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi dia. Milik dialah kerajaan, milik dialah pujian. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu sebanyak 10 kali. Sama setara dengan dia memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail. Status sosial dalam Islam diakui bahwasanya
Arab lebih mulia daripada ajam. Demikian juga ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak kepentingan karena kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya. Orang merdeka lebih mulia daripada budak. Ini dalam pergaulan duniawi. Termasuk keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat yang mulia ini, terkandung di dalamnya kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali di dalam seharinya. Seakan-akan dia memerdekakan 10 jiwa dari kalangan anak cucu Adam yang mulia, yakni bangsa Arab, khususnya dari kalangan keturunan Nabiullah Ismail. Menunjukkan tentang besarnya, mulianya kalimat yang agung ini. Dan hendaknya jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ini seluruhnya penjabaran kepada kita tentang agungnya, mulianya kalimat tauhid, dan diantara keutamaannya adalah apa yang barusan kita baca. Masih pada hadis yang sama dari sanad yang sama atau dari angka yang sama dari Imam Muslim. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, kembali ke atas, Sulaiman bin Ubaid, kunyanya Abu Ayyub Al-Ghailani. Qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi. Qala haddatsana Abdullah bin Ubay As-Safar. Abdullah bin Ubay As-Safar. Qala haddatsana Umar, kemana tadi di atas? Umar bin Abi Zaidah. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Safar. Abdullah bin Abi Safar. Ani Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. An Rabi' bin Khaisam bimisli dzalik, sampai kepada Amr bin Maimun. Qala faqultu lir-Rabi', aku katakan kepada Rabi', ini kata Sya'bi, mimman sami'tahu, dari mana engkau mendengarnya? Qala min Amr bin Maimun, aku mendengar dari Amr bin Maimun, yang tadi kita silakan dia adalah mukhaddaram, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukhaddaram. Qala fa'ataitu Amr bin Maimun faqultu mimman sami'tahu. Akhirnya Sya'bi mendatangi Amr bin Maimun, dia pun bertanya, dari mana engkau mendengar hadis yang ini? Qala min Ibni Abi Laila, aku mendengarnya dari Ibnu Abi Laila. Ibnu Abi Laila namanya Abdurrahman bin Abi Laila. Kunyanya Abu Isa. Qala fa'ataitu Ibnu Abi Laila faqultu mimman sami'tahu? Qala min Abi Ayyub Al-Ansari yuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akhirnya mendatangi Ibnu Abi Laila. Aku katakan kepada dia, dari mana engkau mendengar hadis ini? Dia mengatakan, aku mendengar dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah ingat nama ini? Nama ini mulia, namanya Khalid bin Zaid, masyhur dengan kunya Abu Ayyub Al-Ansari, dan dia adalah orang yang beruntung. Untuk menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kedatangan beliau ke kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap beberapa malam di rumah dia sebelum akhirnya beliau membangun masjid dan membangun rumah di samping masjid. Dan Abu Ayyub, dia termasuk orang yang membuka kota Konstantinopel di Turki. Akhirnya dia meninggal di sana dan dibuatkan kuburan di sana. Bahkan dibuatkan semacam air mancur di atas kuburannya. Kemudian wallahul musta'an. Semenjak saat itu sampai zaman kita sekarang ini, orang-orang di sana ketika meminta turunnya hujan datang ke kuburan Abu Ayyub. Katanya orang mulia, orang soleh, Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburannya di Konstantinopel. Jadi juga sebagai monumen. Dan Abu Ayyub mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata sang penulis, wa rawahu al-Bukhari mukhtasaran wa qad nabbahtu ala ikhtilafi al-fadhihi fi uqudil jum'an ala lu'lu wal marjan. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Sanad yang boleh bawakan dari Imam Muslim. Ada juga riwayat Imam Bukhari namun dengan ikhtisar. Kemudian kata sang penulis yang Syekh Abu Amr Al-Hajuri, aku telah memberikan 6 peringatan tentang banyaknya jalan dari hadis ini dalam kitabku yang berjudul Uqudul Jum'an ala Lu'lu' wal Marjan. Barakallahu fikum jami'an. Dan jelas sekali keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah
setara dengan memerdekakan 10 jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail. Artinya memerdekakan orang yang mulia berdasarkan dalil bahwa mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Allah Ismail. Nah, barakallahu fikum jami'an yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Adapun hadis yang ke-100 dan beberapa hadis setelahnya masih kurang lebih sekitar 7 atau 8 hadis dalam bab ini, kita akan baca pada lain kesempatan. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.